Babi itu kayak kalau pohon kayak kelapa. Kelapa itu semuanya kepake dari ujung akar sampai ujung lidiknya, ranting. Babi juga semua itu datang. Dan kalau kita lihat dari lemaknya, dari kulitnya, dari daleman, darah, bone, hair, meat, bahkan para artis-artis yang suka awet muda kelihatannya tuh suntik di sini, suntik sini gitu loh. Terus ini biar naik gitu ya. Nah itu dari babi. Kenapa kok babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Dan di dalam Islam dikatakan juga you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Dan yang kita makan itu menjadi daging dan darah. Terus kita doa nih sama Allah, tangannya ke atas, ya Allah, ini udah puasa 40 hari 40 malam, ya Allah, kabulkan ya Allah. Lah yang dikubur ya Allah sini babi semua atau dari hal haram. Emang bisa dikabulkan? Jawab aja sendiri, pasti enggak gitu ya. Karena when you are what you eat, kalau kita makan babi maka kita akan berkarakter kebabi-babian. Teknologi tidak bisa mengubah babi. Teknologi bisa mengubah babi menjadi bersih. Cacing pitana itu bisa hilang, tapi bersih tidak menjadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan kabar duka, yaitu berpulang ke rahmatullahnya Ustazah Marissa Haque, ya. Kita sebut ustazah karena memang jejak digital beliau, ya, itu syarat dengan muatan-muatan dakwah yang nanti akan kita tayangkan salah satu video beliau yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan hukum-hukum syariat. Salah satu hal yang menjadi perhatian dan ketertarikan kita adalah sewaktu beliau menyampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswinya kalau dia memimpikan, mengharapkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwa mati syahid itu adalah sesuatu yang tertinggi nilainya di dalam Islam. Itulah amalan atau puncak tertinggi di dalam syariat Islam adalah syahid di jalan Allah. Karena banyak keutamaan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagi orang-orang yang mati syahid di jalannya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jika seseorang jujur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati syahid di jalannya, maka Allah akan hantarkan beliau, orang tersebut, mati syahid kepada kedudukan para syuhada walaupun matinya di atas tempat tidur. Dan kabar yang kita terima meninggalnya Ustazah Marissa Haque itu di atas tempat tidurnya, ya. Sebelumnya beliau juga sempat biasa mendawamkan membaca Al-Quran, dan kita dengarkan informasinya bahwa beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, jadi Allah itu melihat apa yang terbersit di dalam hatinya, terbersit di dalam niatnya. Kalau dia niatnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan doa yang jujur pada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan antarkan dia kepada kedudukan para syuhada walaupun matinya di atas tempat tidur. Dan itu sudah menjadi saksi bagi kita yang hidup, ya, bahwa sesungguhnya insya Allah beliau rahimahullah Ustazah Marissa Haque meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu banyak persaksian daripada keluarga, ya, anak-anak, ya, kolega-kolega, sahabat-sahabat yang mempersaksikan bahwa sesungguhnya beliau adalah orang baik, termasuk di dalamnya murid-murid beliau, ya, di salah satu universitas, di salah satu lembaga pendidikan, menyaksikan kebaikan beliau dari hari ke hari. Lalu sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, ada satu lagi video yang kami dapatkan di grup WhatsApp. Ini video menarik, bagaimana seorang Ustazah Marissa Haque itu menjelaskan tentang salah satu hukum
syariat Islam, yaitu masalah mengkonsumsi makanan haram, dalam hal ini babi. Kita akan saksikan videonya bagaimana beliau dengan cerdas ya menguasai ilmunya menjelaskan bagaimana keharaman babi itu dan efeknya bagi orang yang mengkonsumsinya. Ini menarik bagi kami untuk mengangkat video ini, mengangkat tema ini agar kita bisa belajar dari beliau bagaimana kita memahami sebuah hukum syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya itu membawa manfaat bagi umat manusia, khususnya kita umat Islam. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Babi itu kayak kalau pohon kayak kelapa. Kelapa itu semuanya kepake dari ujung akar sampai ujung lidinya, ranting. Babi juga semua itu lihat. Dan kalau kita ngelihat dari lemaknya, dari kulitnya, dari daleman, darah, bone, hair, meat, bahkan para artis-artis yang suka awet muda kelihatannya tuh suntik di sini, suntik sini gitu loh. Terus ini biar naik gitu ya. Nah itu dari babi. Kenapa kok babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Dan di dalam Islam dikatakan juga you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Dan yang kita makan itu menjadi daging dan darah. Terus kita doa nih sama Allah, tangannya ke atas, ya Allah, ini udah puasa nih 40 hari 40 malam, ya Allah, kabulkan ya Allah. Lah yang dikasih ya Allah sini babi semua atau dari hal haram. Emang bisa dikabulkan? Jawab aja sendiri, pasti enggak gitu ya. Karena when you are what you eat, kalau kita makan babi maka kita akan berkarakter kebabi-babian. Teknologi tidak bisa mengubah babi. Teknologi bisa mengubah babi menjadi bersih. Cacing pitanya itu bisa hilang, tapi bersih tidak menjadi suci gitu ya. Karena ini saya diceng-cengin sama sepupu saya yang orang Belanda, asli di Belanda. Mereka ngeceng-cengin, kenapa sih kamu suka sekali? Pertama gini, why you are so addicted to your God? Maksudnya saya sholat 5 waktu dianggap saya keranjingan sama Tuhan saya kecanduan sama Tuhan katanya. Terus aku bilang, kamu kan juga doing your own yoga, you call yourself as a supra yogi, jadi peyoga yang level advance gitu. Kamu sendiri jungkir balik, kepala di bawah, kaki ke atas gitu ya. Kamu nggak makan ini, sama. Why you are so addicted to your yoga teacher? Aku bilang gitu. Nah, terus dia tanya lagi, kenapa kamu kok suka ini sapi? Lihat tuh, saya makan sapi masuk ke gigi saya. Katanya emang udah tua sama dia. Lihat dong babi lembut, kata gitu. Very soft. Dan teknologi sudah bisa menghilangkan cacing pita dari daging babi. Nah, disitu mulai dakwah saya masuk ke Ustadz dengan gaya gue lah gitu, yang selengean gini, yang penting kan bali gue adi walau ayah gitu kan. Iya, bisa emang cacing pita hilang jadi bersih, tapi nggak akan pernah sampai dunia kiamat jadi suci. Because clean is really definitely, completely, obviously different with holy clean. What so called holy clean? Suci. Gitu. Jadi nggak bisa, aku bilang gitu. Jadi kamu nggak mau. Jadi ya itulah. Jadi setiap orang punya caranya untuk dakwah gitu ya. Ya, sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, telah sama-sama kita saksikan penjelasan dari Ustazah Marissa Haq rahimahullah ta'ala ya, tentang masalah hukum-hukum syariat Islam, dalam hal ini masalah konsumsi makanan haram yaitu babi. Semoga tayangan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi jariah pahala yang tidak putus-putus bagi almarhumah rahimahullah Ustazah Marissa Haq, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran juga dari beliau, mengambil ibrah yang banyak dari beliau, dan mengambil hikmah dari apa yang beliau jalani dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Doa kita yang terbaik untuk beliau, semoga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di jannahnya, Jannatul Firdausi A'la, bersama Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.